udah nyusahin ibu. Ya saya tahu. Emangnya selama ini saya nggak mikir. Saya juga mikir. Kalian pikir gampang hidup saya? Punya anak yang menghormati saya. Sekuat itu nyembunyiin sakitnya. Kasihan ibu kalau harus nanggung semuanya. Gak bisa bawa ibu keluar dari rumah ini. Sepingin itu gue bahagiain ibu. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu, dan terima kasih sudah selalu mendukung channel ini. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Wulan adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang putri dan seorang cucu laki-laki. Pagi itu, Ibu Wulan disibukkan dengan kegiatannya yang hampir setiap hari sama, yaitu memasak, menyiapkan bekal, dan membantu menyiapkan segala keperluan anak-anaknya. Bu, kunci motor mana ya, Bu? Sementara Pak Tio yang sejatinya kepala keluarga di rumah itu sama sekali tidak peduli dengan segala masalah di keluarga mereka. Sehari-hari kerjanya hanya bermalas-malasan, bermain judi slot, yang membuat anak-anaknya kerap merasa kesal dengan tingkah laku ayah mereka tersebut. Bu, motornya nggak bisa di-starter. Ayah mana, Bu? Aja lu nanyain ayah. Anis. Setelah anak dan cucunya berangkat dengan rutinitasnya masing-masing, Bu Wulan masih harus mengumpulkan cucian langganannya dan selanjutnya membawanya ke tempat usaha laundry kecil-kecilan milik keluarga mereka. Dengan suami yang pengangguran, Bu Wulan terpaksa bekerja keras memenuhi segala kebutuhan keluarga dari hasil usaha laundrynya. Di samping itu, ia juga berusaha menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menambah biaya kuliah Alina, putri keduanya. Ada kalanya ia juga harus membayar hutang suaminya. Sementara Pak Tio yang pengangguran alih-alih berniat membantu istrinya, ia malah sibuk membongkar seisi kamar mencari uang simpanan Bu Wulan. Dan tentu saja saat ia menemukannya, ia langsung mengambilnya dan ia gunakan untuk bermain judi atau untuk membayar hutang-hutangnya ketika ia kalah bermain judi. Dari kerja ulang ya, Pak? Efisiensi kementerian. Lowongan kuliah? Nikah nggak sih? Alin, putri kedua Bu Wulan, yang kini tengah menjalani kuliah kedokteran terancam berhenti, dikarenakan beasiswa yang selama ini ia terima harus dihentikan disebabkan kebijakan dari pihak kampus. Alhasil Alin yang menjadi satu-satunya harapan Bu Wulan yang akan mewujudkan harapan mereka untuk mengangkat martabat keluarga. Namun kini Alin harus kembali ke rumah sambil menunggu keajaiban atas masa depan pendidikannya. Sebenarnya Irfan kekasihnya kerap mengajak Alin untuk menikah, namun Alin selalu menghindar setiap kali Irfan membicarakan soal lamaran. Selain ingin menjadi seorang dokter seperti keinginan ibunya, Alin juga seakan trauma dengan pernikahan terlebih karena melihat sikap ayahnya selama ini. Alin khawatir jika kelak nasibnya akan sama seperti ibunya yang harus bekerja keras membanting tulang dan mengurus semua keperluan keluarga, sementara ayahnya sama sekali tidak peduli dengan apapun masalah dalam keluarga mereka. Sayang, kalau kamu nikah sama aku, kamu gak perlu lagi jadi beban. Kita mau nikah, ya udah tinggal nikah. Nggak tinggal, Kalifan. Ketika Alin kembali ke rumah, hujan turun dengan sangat deras yang mengakibatkan atap rumah mereka jebol. Semua anggota keluarga tampak sibuk memindahkan barang-barang elektronik agar tidak terkena percikan air. Irfan yang baru pertama kali berkunjung, tentu saja bingung harus berbuat apa. Jangan di situ, Mak. Jangan di situ. Anis yang kesal justru menyebut pacar adiknya itu seperti cosplay ayah mereka. Irfan yang awalnya berniat mengantarkan Alin sekaligus berkenalan dengan orang tuanya, malah disuruh pulang oleh Alin dikarenakan suasana rumah yang tidak nyaman. Alin begitu sedih mendapati ibunya yang harus memanjat atap rumah demi memperbaiki atap yang bocor. Sementara mereka semua tidak tahu keberadaan Pak Tio ayah mereka. Bu Wulan menutup atap yang bocor dengan terpal seadanya. Ya ada laki-laki nggak sih di rumah ini? Ibu ngapain, Bu, di situ? Bu, hati-hati, Bu! Ternyata hari itu bertepatan dengan ulang tahun Bu Wulan. Dengan keadaan rumah yang berantakan tersebut, Anis dan adik-adiknya merayakan ulang tahun ibu mereka dengan perayaan seadanya. Kenapa ini? Bocor. Dari mana aja ya? Ketika Pak Tio kembali,
Bu Wulan mencoba menanyakan soal uangnya yang hilang. Namun dengan santainya, Pak Tio berkata, jika ia sedang meminjam uang itu dan akan segera mengembalikannya. Selama ini saya nggak mikir. Saya juga mikir. Alin yang sedih mendengar keributan kedua orang tuanya mencoba mendatangi ibunya, namun tanpa sengaja, Alin menemukan buku harian ibunya. Di dalamnya tertulis, jika di masa mudanya ibunya pernah menjalin kasih dengan seorang pria, kala itu ibunya sangat bahagia. Namun pria itu bukan ayahnya. Alin bertanya dalam hati jika ibunya bahagia dengan pria itu, lantas mengapa ia memilih menikah dengan ayahnya. Namun sepertinya ibunya masih menjalin komunikasi dengan pria itu. Alin curiga apakah ibunya berselingkuh. Dalam kecurigaannya, Alin mengecek handphone ibunya yang tertinggal. Benar saja, ibunya masih rutin berkomunikasi dengan seseorang. Satu ketika Alin bersama Irfan menemui Bu Wulan di tempat laundry, namun Alin yang sudah menaruh curiga pada ibunya, meminta Irfan untuk mengikuti ibunya yang pergi bersama seorang pria. Tampaknya pria itu adalah orang yang ada di dalam buku diari ibunya. Alin semakin yakin jika ibunya berselingkuh, meski Irfan berkata, mungkin saja itu hanya teman biasa atau sahabat ibunya. Kok kamu bisa mikir sampai sana sih? Kamu lihat aja sendiri. Sayang, udah. Alin semakin gerah ketika melihat ibunya yang tampak begitu fokus bermain handphone saat di meja makan. Alin yakin itu pastilah selingkuhan ibunya. Satu ketika seorang pria datang ke rumah mereka membawa tukang untuk memperbaiki atap rumah mereka yang bocor. Ibunya memperkenalkan pria itu pada Alin, namun Alin merasa tidak nyaman melihat ibunya yang tampak begitu akrab dengan pria itu. Alin sempat bertanya pada adiknya, dan adiknya menjelaskan jika memang ada pria yang sesekali datang ke rumah mereka. Satu ketika Anis bertengkar dengan ayahnya, dikarenakan Pak Tio yang kesal pada Anis yang menceritakan aibnya pada sanak keluarga mereka saat diadakan kumpul keluarga. Ayahnya dulu kerap meminjam uang pada mantan suaminya, dan hal itu juga menjadi penyebab ia dan suaminya bercerai. Alin yang mendengar Anis berbicara kasar pada ayahnya, menegur kakaknya tersebut. Namun Alin malah jadi sasaran kemarahan Anis, dan mereka pun akhirnya bertengkar. Punya anak yang hormati saya. Saya ini bapakmu. Saya kasih nama kamu. Ya menurut saya itu cukup. Udah, Kak. Pertengkaran mereka terus berlanjut ketika Alin bertanya langsung tentang perselingkuhan ibunya. Anis berkata tidaklah pantas jika Alin membuka hal-hal pribadi milik ibunya, apalagi sampai menuduh ibunya berselingkuh. Ibu ada hubungan apa sama dokter Andri? Gak ada otak loh. Sadar ya selama ini yang penting pulang buat kita tuh siapa? Kerja dari siang sampai malam. Saat mereka sedang bertengkar, Pak Tio datang dan sempat mendengar semua pembicaraan mereka. Spontan Pak Tio mendatangi Dokter Andri yang dituduh sebagai selingkuhan Bu Wulan dan lalu menghajarnya. Alin yang kala itu ikut menenangkan ayahnya. Juga bertemu Dokter Andri, ia pun berbincang dengan dokter itu. Dokter itu menjelaskan, jika memang benar, ia dan Bu Wulan dahulu pernah menjalin cinta, namun itu hanyalah masa lalu. Kini ia hanya membantu Bu Wulan dikarenakan Bu Wulan yang sebenarnya menderita penyakit kronis yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Mengetahui penyakit ibu mereka yang kronis, Anis, Alin serta adiknya berusaha membahagiakan ibu mereka di sisa usianya. Mereka saling membantu untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah yang biasa dilakukan ibunya. Sementara Pak Tio tidak lagi kembali ke rumah sejak saat itu, Bu Wulan yang kini tidak bersedia membayar hutang-hutang suaminya, menyuruh para penagih itu agar langsung saja meminta pada suaminya. Satu hari Irfan datang bersama keluarganya untuk melamar Alin. Awalnya Alin berniat menerima lamaran mendadak itu, dikarenakan ia tidak ingin lagi menjadi beban di keluarga mereka. Namun saat ia mengetahui jika Irfan datang atas perintah Pak Tio, Alin menjadi kesal. Ternyata Pak Tio meminjam uang pada Irfan untuk membayar hutang-hutangnya. Setelahnya ia menelpon Irfan dan menceritakan kondisi keluarga mereka saat itu yang kesulitan keuangan. Alin merasa jika lamaran Irfan seperti jebakan, Alin pun menolaknya. Meski sebenarnya Irfan memang sejak lama sudah berniat melamar Alin, hanya saja Alin yang selalu menghindar setiap kali Irfan membicarakan soal pernikahan. Akhirnya Irfan dan Alin pun bertengkar. Alin mendatangi ayahnya dan bertanya mengapa ayahnya melakukan semua itu. Ayahnya berkata, jika semua itu untuk kebahagiaan Alin sendiri, sehingga ibunya juga tidak perlu khawatir tentang masa depan Alin.
Sementara kesehatan Bu Wulan yang semakin hari semakin memburuk, Anis dan Alin pun hanya bisa berpelukan untuk saling menguatkan. Irfan yang selalu setia berada di samping Alin dalam setiap situasi, selalu berusaha hadir untuk menemani Alin. Sekembalinya dari rumah sakit, dalam kondisi yang lemah, Bu Wulan memasak makanan kesukaan anak-anaknya. Ia pun begitu bahagia melihat anak-anaknya yang makan dengan lahap. Malam itu mereka semua tidur bersama, saling berpelukan tanpa sosok ayah di rumah itu. Mereka bertanya mengapa ibunya dulu menikah dengan ayahnya. Jika seandainya ibu memilih orang lain, Dr. Andri misalnya, tentulah ibunya tidak akan menderita. Namun mereka tidak menyangka jika itu adalah malam terakhir mereka bersama ibunya. Sebab, pagi harinya ketika Alin bangun, ia mendapati ibunya telah tiada. Kini mereka benar-benar kehilangan ibunya, ibu mereka yang hebat, ibu mereka yang tegar, ibu mereka yang kuat. Sementara Pak Tio yang tidak pernah berada di rumah, baru mengetahui jika istrinya telah tiada. Kini ia hanya bisa menangisi kepergian istrinya dan menyesali segala yang telah ia lakukan. Sepeninggal Bu Wulan, awalnya mereka semua seperti kehilangan semangat hidup, termasuk Pak Tio yang juga begitu terpukul. Namun lambat laun mereka semua menyadari jika hidup harus terus berjalan, mereka semua harus kuat seperti ibunya dahulu. Alin meminta maaf pada Dr. Ardi atas semua yang telah terjadi. Ternyata Dr. Ardi menyimpan uang tabungan Bu Wulan yang ia persiapkan untuk keperluan anak-anaknya sepeninggalnya, juga untuk dana kuliah Alin jika beasiswanya benar-benar dihentikan. Dan di dalam buku harian Bu Wulan, ia memberitahu jawaban dari pertanyaan Alin selama ini, mengapa ibunya menikah dengan ayahnya. Ibunya berkata, jika ibu tidak menikah dengan ayahmu, ibu tidak akan pernah bisa memiliki anak-anak yang hebat seperti kalian bertiga. Oke sobat, demikian alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat kamu yang telah menonton hingga di menit ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.